dolim ala ghairil muharrami ing atase perkara kang ora haram. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa istilah dolim itu diucapkan juga untuk perkara-perkara yang tidak diharamkan. Jadi dolim itu mungkin perkara yang diharamkan, tapi dalam hal yang sifatnya umum itu juga bisa digunakan untuk yang tidak diharamkan. Jadi tergantung. Kalau dolimnya melebihi batas sampai batas yang diharamkan berarti ya haram. Kalau masih belum berarti juga masih belum diharamkan. Idhua krono utai dolim ikuat usaiin nyeleh suwiji-wiji fi ghairi mahalihi ing dalem liyane panggonane sek. Ini pengertian dolim yang semestinya. Karena dolim itu adalah menempatkan sesuatu pada tidak tempatnya, tidak pada tempatnya. Jadi dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau tidak pas itu dolim. Jadi harus dimengerti. Kemudian dolim mulai dari yang hanya tidak patut, tidak sopan, bisa berkembang sampai ke hal yang bersifat dosa. Karena dosa juga menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi lebih luas, pengertian dolim itu sangat luas. Watu kurahulan dan makruhaken apa listi'anatu njaluk tulung biman kelawan wong. Yaksilu kang masuh sapa man a'doahu ing anggotane mutawaddi. Illa li udrin angin krono udur. Kemudian ini juga dimakruhkan lagi minta pertolongan pada orang lain untuk membasuh anggota wudhu kita. Itu pun juga ada batasan-batasannya. Kalau kita mampu maka dihukumi makruh, tapi kalau memang tidak mampu maka tidak dihukumi makruh. Maka ada istilah illa li udrin, angin krono udur. Kama kok keterangan marro kang wis dingin apa ma. Kemarin sudah dibahas di bab kesunatannya wudhu. Wabi sobi lan makruh kelawan ngesaaken, artinya kita juga dimakruhkan minta tolong untuk menuangkan air li ghairi udrin krono tanpa udur. Kama keterangan marro kang wis dingin apa ma. Wa tarkut tayamuni lan makruh dinginaken anggota kang tengen. Kemarin juga sudah dibahas. Jadi kalau kita berwudu diusahakan mendahulukan anggota yang kanan untuk kaki dan tangan. Sedangkan wajah dan kepala itu tidak ada kesunatan seperti itu. Jadi yang atas kemudian yang ke bawah. Kalau kepala sebagian atau keseluruhan itu yang jadi aturannya. Wa yadharu lan pertelo apa anna kulla sunatin, teman sedene saben-saben kesunatan iku uhtulifa den sulayani apa fi wujubiha ing dalem wajibe sunnah apa tarkuha tinggale sunnah. Dari keterangan-keterangan yang telah diambil mulai dari perkara yang disunatkan, perkara yang dimakruhkan tadi, kesimpulannya bahwa setiap perkara yang diperselisihkan tentang kewajibannya kemudian hukumnya menjadi sunat, maka apabila ditinggalkan menjadi makruh. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau ada suatu hukum yang diperselisihkan antara sunat dan wajib, maka hukum itu apabila ditinggalkan menjadi makruh.
Wabilan kelawan anna kulla sunnatin soroha mertelaaken sapa al imamu imam haramen fi ghuslil jum'ati ing dalem masalah adus Jumat. Maksudnya untuk mandi Jumat juga demikian. Ada sebagian ulama yang mewajibkan mandi Jumat. Kemudian sebagian ulama lagi ada yang memberikan hukum sunat. Maka apabila kita meninggalkan hukumnya makruh. Itu masalah mandi Jumat. Sama dengan hal-hal yang lain yang hukumnya dipertentangkan antara sunat dan wajib tadi. Bal wa kiasu qaulihim, balik utawi kiasine dawe ulama. Yukrahu tarkut tayamuni, nyatane dawuh yukrahu tarkut tayamuni, dimakruhkan meninggalkan mendahulukan anggota yang kanan wa tahlilil lihiyati lan meninggalkan menyela-nyelai jenggot al-kasati kang ketel apa lihiyah iku annakulla sunnatin teman sedene saben-saben perkara kang den sunataken ta'akadu kang dadi kukuh apa talabuha nyuprih ing sunat iku yukrahu den makruhaken apa tarkuha tinggal sunat. Jadi digaskan dengan yang tadi, walaupun ini sifatnya sunat. Kita disunatkan melakukan anggota kanan dulu dalam membasuh. Juga disunatkan tahlilul lihyah. Tapi karena kesunatan ini sifatnya ta'akadu, mu'akad, maka meninggalkannya juga dihukumi makruh. Jadi diperluas hukum kemekruhan ke hal-hal yang sifatnya sunat mu'akad untuk dikerjakan. Kemudian kalau tidak dikerjakan menjadi makruh. Faslun utai fasal suci fi surutil wudu'i ing dalem meritelaken pira-pira syarate wudu. Wa ba'duha utawi setengah nusah iku surutun niyati, lafadz surutun niyati di sini menjelaskan tentang syaratnya wudu karena memang oleh musannaf ditulis syaratnya wudu. Tapi untuk kitab yang lain, jadi karangan ulama yang lain, kalimatnya bukan surutul wudu tapi surutun niyat. Tapi yang dibahas sama, hanya kalimat judulnya saja yang berbeda. Wasartu utai syarat. Kita bahas lebih dahulu pengertian syarat. Syarat itu apa? Wasartu utai syarat iku ma barang yalzamu kang tetep min adamihi saking ora anane ma apa al adamu ora anane perkara kang den syarati. Ini sebagian, masih sebagian. Jadi syarat itu apa? Syarat itu adalah perkara yang tidak adanya syarat juga menimbulkan tidak adanya perkara yang disyarati. Jadi kalau syaratnya tidak ada berarti apapun yang kita kerjakan kalau memang memerlukan syarat itu maka yang kita kerjakan masih belum ada karena tidak memenuhi syarat. Terusannya wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Wala yalzamu lan ora tetep apa min wujudihi wujude ma apa wujudun wujude syarat wala adamun lan ora anane masrud. Apa wujudun wujude masrud bukan syarat. Apa wujudun wujude masrud perkara yang disyarati. Wala adamun lan ora anane masrud lidzatihi krono dzate ma. Kemudian kelanjutannya adanya perkara yang menjadi syarat itu tidak serta-merta menjadi adanya perkara yang disyarati.
dan juga tidak menjadi tidak adanya perkara yang disyarati. Artinya dengan kita memiliki syarat belum tentu perkara yang disyarati sudah ada. Harus kita kerjakan lebih dahulu perkara yang disyarati tadi. Itu pengertian syarat. Sifatnya sangat luas. Yang penting syarat bukan perkara yang disyarati, perkara yang disyarati juga bukan syarat, tapi syarat mempengaruhi perkara yang disyarati. Wal muradu tekang den karepaken bihi kelawan syarat guna ing dalem kene panggonan iku mabarang wa kang taima iku kharijul mahiyati ing dalem jabane hakikate perkara kang den syarati. Jadi kesimpulannya di sini pengertiannya syarat itu adalah perkara yang di luar dari perkara yang disyarati. Jadi misalnya kalau yang disyarati wudhu, maka syarat itu bukan dari bagian wudhu. Hanya perkara yang mempengaruhi terhadap wudhu. Karena bukan zatnya wudhu. Wabir rukni, lan kawan rukun, iku mabarang huwa kang utaima iku dakhiluha ing dalam jerone mahyah. Sedangkan rukun itu apa? Rukun adalah perkara yang masuk pada zatnya perkara yang dikerjakan. Jadi beda. Kalau syarat itu benar-benar di luar masrut, tapi rukun perkara yang ada di dalam masrut. Perbedaannya seperti itu. Surutul wudu'i utawi pira-pira syaratnya wudu wal guslilan adus ikwal islamu Islam. Ini yang pertama. Syaratnya orang yang berwudu dan orang yang mandi besar itu harus Islam. Artinya wudu dikerjakan oleh orang yang tidak muslim, maka wudunya tidak sah. Mandi besar juga begitu, yang dimaksud gusulun itu mandi besar, mandi wajib, karena hadas besar. Dikerjakan oleh bukan yang Islam, maka mandinya juga tidak sah. Makanya disebutkan syaratnya adalah Islam. Lianahu krono teman setuhune wudu. Iku ibadatun ibadah. Ini alasannya karena ibadah. Wudu itu ibadah. Mandi juga ibadah. Tahtaju kang butuh. Apa ibadah liniatin maring niat. Kelanjutannya seperti itu. Ibadah itu membutuhkan niat. Karena tanpa niat tidak akan menjadi ibadah. Ini harus diperhatikan. Apapun yang kita kerjakan tanpa kita niati dengan niat yang benar, maka tidak sah menjadi ibadah. Misalnya kita puasa. Kalau puasanya kita tidak niati sejak malam, tahu-tahu sudah jam 8, karena bangunnya juga jam 8, maka puasanya tidak sah. Jadi membutuhkan niat. Wal kafiru tayang kafir iku laisa ora ana sapa kafir iku min ahliha setengah saking ahline niat. Sementara orang kafir itu bukan orang yang memiliki ahli berniat. Jadi harus Islam dulu. Kalau sudah Islam niat apapun itu sudah menjadi ibadah asal memang itu termasuk ibadah. Wa marrolan muslimin apa sihatu ghuslil kufari apa sihatu ghuslil kafiri sae aduse wong kafir min haidin saking khat au nifasin utawa nifas lakin la mutlakon tetapine ora kelawan mutlak balihili watiha balik krono halale oleh den kumpuli kafir. Tadi disebutkan orang yang berwudu ataupun mandi harus Islam. Karena kafir
tidak mempunyai keabsahan niat. Tapi kemarin juga sudah dijelaskan bahwa orang kafir perempuan yang menikah dengan orang muslim itu harus